Tuntutan aksi 411 Presiden Jokowi untuk mundur buntut ijazah palsu. Salah satu alasan pihaknya mendorong Jokowi untuk mundur adalah soal isu ijazah. Jadi ada hal yang harus kita pahami bahwa informasinya ya, seperti yang sekarang beredar kan dugaan ijazah palsu, sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari istana. Hal ini dinilai oleh Slamet merupakan salah satu pelanggaran konstitusi apabila terbukti benar terjadi. GNPR dan rakyat telah beberapa kali turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat atas berbagai kebijakan dan keadaan yang ditimbulkan oleh pemerintah yang harus segera dibenahi dan diperbaiki untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun seluruh aspirasi tersebut tidak pernah digubris dan diindahkan. Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh Yang Terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini. Semakin cepat maka kehancuran NKRI bisa semakin cepat kita selamatkan. Semakin cepat maka kita semakin cepat pula bersama-sama menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai. Jangan salahkan kalau nanti terus terakumulasi, akhirnya pemerintah dan negara ini dirugikan oleh kelakuan dan sepak terjangnya sendiri yang mengakibatkan dunia internasional akan menganggap Indonesia dalam kondisi tidak aman. Apa alasan kita menginginkan dan menyuarakan untuk legowo Pak Jokowi mundur? Termasuk aksi pertama, kedua, dan tiga kita pun sudah melakukan, dan segala aspirasi dan unjuk rasa kita tidak ditanggapi dengan baik dan serius, dan ini bisa merusak tatanan demokrasi yang dibangun negeri yang kita cintai. Persaudaraan alumni PA 212 berencana menggelar aksi 411 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat 4 November besok. Dalam aksinya nanti salah satunya adalah menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan, salah satu alasan pihaknya mendorong Jokowi untuk mundur adalah soal isu ijazah, seperti yang sekarang beredar dan dugaan ijazah palsu. Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari istana ataupun presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya. Ujar Slamet dalam jumpa pers di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 3 November. Hal ini dinilai oleh Slamet merupakan salah satu pelanggaran konstitusi apabila terbuka benar terjadi. Di sisi lain, ada pula beberapa alasan lain yang membangunkan semangat pihaknya untuk mendesak Jokowi mundur dari presiden, mulai dari masalah ekonomi hingga persoalan HAM, patut diduga telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela. Jadi secara etika politik tidak akan bahas juga di situ, katanya. Salah satunya itulah selain faktor ekonomi dan faktor-faktor beberapa pelanggaran HAM yang selama ini terjadi, sambungnya. Slamet mengklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya mengenai aksi 411 disebut bakal ada ribuan orang yang menghadiri aksi unjuk rasa, insya Allah ribuan. Yang jelas tadi kan kekuatan keamanan sendiri kita kerahkan 1000 tenaga medis saja sekitar 100. Kemudian tim logistik itu sudah sekitar 300 karena ada di lapangan. Jadi insya Allah masa di atas itulah jelas dia. Para peserta aksi 411 itu rencananya besok akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Jumat terlebih dulu. Setelahnya mereka bakal melakukan long march di kawasan Istana Merdeka. Bila melihat ke belakang, aksi 411 awalnya digelar pada 4 November 2016. Saat itu GNPF MUI bersama FPI dan Ormas Islam lainnya mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok diproses hukum atas pernyataannya soal surat Al-Maidah ayat 51. Sejak saat itu, aksi berlanjut ke 212, tepatnya 2 Desember 2016. Aksi 212 inilah yang kemudian digelar setiap tahunnya. Aksi 411 akan dihadiri sejumlah tokoh. Persaudaraan alumni PA 212 akan melakukan demonstrasi di sekitar Istana Negara Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh agama disebut akan hadir. Bahwa GNPR bersama seluruh elemen masyarakat akan bersama-sama mengadakan aksi damai, monumental, konstitusional, dan dilindungi undang-undang. Aksi Akbar 411 yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 November 2022.
Ujar Habib Muhammad bin Husain Alatas dalam konferensi pers di Jakarta Selatan Kamis 3 November. Menantu Habib Rizik Syihab itu juga mengajak masyarakat lain bergabung dalam aksi 411 yang berlangsung besok Jumat 4 November. Menurutnya aksi 411 besok telah sesuai dengan aturan yang ada. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu melaksanakan hak check and balance terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan sebagai konsekuensi negara berdemokrasi, kata Husain. Sementara itu, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Selamat Ma'arif belum bisa memastikan kehadiran Habib Rizik Syihab esok hari. Keputusan hadir atau tidaknya Habib Rizik perlu didiskusikan lagi dengan pengacaranya. Belum ada kepastian karena informasi itu bisa didapatkan dari pengacara beliau, karena kan pengacara lebih tahu harus ada proses-proses yang dilalui, kata Selamat kepada wartawan Kamis 3 November 2022.